Halo semua, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Taskia Wenindria dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Situ Bagendit. Situ Bagendit ini adalah sebuah danau kecil. Ada yang tahu nggak berasal dari daerah mana dongeng ini? Ya, betul. Dari Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Penasaran nggak dengan kisahnya? Yuk, mari kita simak. Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Kota Garut, terdapat sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin. Hal tersebut disebabkan oleh ulah seorang tengkulak bernama Nyi Bagendit. Nyi Bagendit ini adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas, karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyi Bagendit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya dengan harga yang murah. Kalau tidak ingin cari gara-gara dengan centeng-centeng suruhan dari Nyi Bagendit. Lalu jika pasokan mereka habis, mereka harus membeli dari Nyi Bagendit dengan harga yang lambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan keras-keras, nanti ada yang mendengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Tuhan kan tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyi Bagendit sedang memeriksa lumbung padinya. Bagja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Beres nih, lumbung semua sudah diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat. Hahaha, sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Benar saja, beberapa minggu para penduduk desa mulai kelaparan dan mulai kehabisan makanan. Bahkan banyak yang sudah menderita. Sementara Nyi Bagendit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Pada suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang nenek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati pemukiman penduduk dengan tatapan penuh iba. Kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Dia berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menumbuk padi. Permisi, saya tumpang tanya. Iya nek, ada apa ya? Dimanakah saya bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini? Oh, maksud nenek rumahnya Nyi Bagendit. Sudah dekat nek, tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan, lalu belok kiri, nanti akan terlihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memang nenek ada perlu apa ya sama Nyi Bagendit? Saya mau minta sedekah. Ah, percuma saja nek minta sama dia. Tidak akan dia memberinya. Kalau nenek lapar, makanlah di rumah saya, tapi hanya seadanya. Tidak usah, terima kasih. Saya hanya mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, tolong beritahu seluruh penduduk desa lainnya agar siap-siap mengungsi. Karena sebentar lagi akan ada banjir besar. Si pengemis tiba di depan rumah Nyi Endit dan langsung dihadang oleh para centeng. Namun sang nenek bukannya pergi, tapi justru menancapkan tongkatnya ke tanah. Lalu memandang Nyi Bagendit dengan penuh kemarahan. Bagendit,
Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak pernah bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Hahaha, kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku yang banyak? Sekali pukul saja kau pasti mati. Tidak perlu kau repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila, apa susahnya mencabut tongkat tanpa tenaga pun aku bisa. Lalu, Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangannya. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Lalu dia mencoba dengan kedua tangannya. Namun masih tidak bergeming juga. Centeng, coba cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Centeng itu mencoba mencabut tongkat si nenek. Namun meski sudah ditarik, tongkat itu tidak bergeming. Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentakan, tongkat itu sudah terangkat dari tanah. Tiba-tiba bekas tancapan tongkat si nenek menyembur air yang sangat deras. Gendit, inilah hukuman untukmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini. Setelah berkata demikian, si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggalnya Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya. Gimana nih teman-teman, seru kan dongengnya? Ada yang tahu tidak apa pesan moral dari legenda Si Tubagendit ini? Yap, betul. Pesan moral dari cerita legenda Si Tubagendit ini adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, kikir, serta angkuh terhadap orang lain. Bila diberi harta atau rezeki yang berlimpah, berbagilah dengan sesama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.